Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik teman-teman semuanya, masih berjumpa lagi dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Tentunya teman-teman semuanya yang kemarin sudah melaksanakan ujian tengah semester untuk prodi yang bisa untuk prodi ekonomi, matematika, IPA ataupun prodi yang lain. Semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pada akhirnya memperoleh nilai seperti yang kalian harapkan. Tentunya pada kesempatan kali ini kita masih karena kemarin sudah UTS, ini adalah paruh yang kedua untuk perkuliahan bahasa Indonesia. Tentunya masih ada beberapa materi-materi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, semoga teman-teman yang masih bersemangat, masih bergairah, kemudian masih masih antusias lah itu yang dalam mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, yang tentunya kalau dalam bahasa Indonesia kan perkuliahannya sangat fleksibel. Jadi teman-teman bisa mengakses materi ini atau mengakses perkuliahan ini sesuai dengan waktu luang dan longgar kalian. Jadi tidak harus sesuai dengan jadwal, yang biasanya banyak sekali mahasiswa yang kesusahan sinyal ataupun ada sehingga tidak bisa mengakses di waktu sesuai dengan jadwal. Jadi silakan ini bisa diakses di pagi, siang, sore ataupun malam hari gitu ya. Jadi silakan diakses seluang kalian, tetapi dalam koridor 2 atau 3 hari sesuai dengan jadwal kalian gitu ya. Oke, kesempatan kali ini kemarin sudah kita mempelajari bersama materi yang terakhir, kita belajar tentang frasa gitu ya, yang pasti ada kaitannya dengan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan kali ini materi kita tingkatkan setelah kalimat efektif atau setelah frasa dulu ya, frasa kalimat efektif kita tingkatkan ke dalam paragraf. Sekali lagi, dalam perkuliahan bahasa Indonesia, khususnya untuk prodi yang MKU, bahasa Indonesia ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menulis, entah nanti di dalam karya ilmiah, entah itu skripsi, entah itu makalah, ataupun yang lain. Nah, ini adalah tingkatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kalimat efektif yang kemarin. Jadi setelah kalian bisa menulis kalimat efektif, yang selanjutnya kalian harus mampu atau kalian harus bisa merangkai kalimat-kalimat efektif yang sudah kalian buat itu menjadi sebuah paragraf, yang tentunya ini adalah paragraf yang baik. Karena kalau paragrafnya yang tidak baik, ya tentunya paragraf itu tidak akan bisa dipahami oleh orang lain. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama. Kalau kita berbicara paragraf, ya kita bicarakan dulu lah hakikat dalam paragraf itu seperti apa, supaya nanti teman-teman lebih memahami, kemudian kalian harus tahu paragraf itu harus diapakan. Jadi kalau kita berbicara tentang paragraf, ya paragraf itu merupakan yang perlu kalian pahami itu adalah komponen penting dalam membentuk suatu wacana. Nah, supaya dapat dipahami serta meyakinkan pembaca, paragraf ini perlu disusun dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak ahli telah mengulas dan mendefinisikan pengertian paragraf. Salah satunya di sini ada Wiyanto yang menguraikan bahwa paragraf itu adalah sebuah tulisan-tulisan yang membentuk kelompok kalimat yang tentunya ini ditandai dengan kalimat awal yang ditulis menjorok ke dalam 4 atau 5 karakter gitu ya, dan hanya menjelaskan satu pokok pikiran saja. Nah, pernyataan dari Wiyanto ini diperkuat oleh Tarigan yang menyatakan bahwa paragraf ini merupakan seperangkat kalimat yang membentuk satu kesatuan utuh dan digunakan untuk menyatakan suatu ekspresi jalan pikiran penulis kepada para pembacanya. Namun yang perlu teman-teman pahami, paragraf itu bukan hanya sekedar paragraf kumpulan dari kalimat-kalimat saja gitu ya. Kemudian bukan hanya yang penting menjorok ke dalam, tidak demikian. Karena banyak loh mahasiswa saat ini yang tidak mampu membuat paragraf dengan baik dan benar. Bahkan banyak juga yang tidak memahami paragraf itu seperti apa.
Banyak dari kakak-kakak tingkat kalian atau mungkin dari kalian sendiri membuat paragraf itu hanya bermodal yang penting menjorok ke dalam. Kemudian apalagi yang penting lebih dari 2 baris itu sudah dianggap sebagai paragraf gitu ya. Ternyata membuat paragraf itu tidak sesederhana seperti itu. Kalau kalian hanya menulis seperti itu, ya pasti itu akan susah sekali dipahami oleh orang lain. Saya tunjukkan contoh saja dari beberapa makalah atau tugas dari mahasiswa yang lalu. Ternyata masih banyak yang belum memahami atau tidak menyadari ternyata mereka membuat paragrafnya itu ternyata masih salah. Nah, ini saya bukakan saja dari tugas yang lalu. Ini saya bukakan dari email. Nah, misalkan saja saya bukakan bagian mana ya? Nah, bagian ini saja. 1.6. Jadi ini tugas apa ini? Saya meminta mahasiswa untuk membuat karya ilmiah. Ini baru ketahuan, ternyata ini membuat paragrafnya saja banyak yang salah. Jadi 1, 2, 3, ini salah semuanya. Ya, silakan dipahami dengan baik. Yang 1.6 manfaat penelitian. Ya, ini ya, berdasarkan tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. A. Bagi akademisi. Coba kita baca untuk bagian A. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Seolah-olah ya teman-teman, ini seolah-olah bagian yang A ini seolah-olah ini adalah paragraf. Tapi kalau kita cermati dengan seksama, ini sama sekali bukan paragraf. Kenapa? Ya kalian lihat saja. Seperti yang saya sampaikan tadi di pengertian di awal tadi, bahwa yang namanya paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat yang ini ya, bukan menyusun ya, tapi yang di dalamnya itu hanya mengandung satu pokok pikiran saja. Nah, kalau kita cermati dari yang A ini coba lihat, ini ada berapa paragraf di sini. Dan dalam satu ini, sepanjang ini cuma ada satu kalimat. Lihat saja, titiknya cuma ada satu, setelah itu tidak ada titiknya. Ini cuma satu kalimat, sepanjang ini cuma ada satu kalimat. Maka ini sama sekali bukan paragraf, meskipun ini menjorok ke dalam. Jadi kalian jangan hanya bermodal menjorok ke dalam seolah-olah menjadi paragraf. Tidak demikian. Karena ini menjorok ke dalam, ini cuma satu kalimat. Ini kalimat yang panjang dan melelahkan. Saya tadi saja ketika membaca ini kosan. Dan ketika saya ditanya ini hasilnya apa, saya nggak paham karena ini kalimatnya terlalu panjang. Seharusnya dalam kalimat ini supaya ini menjadi paragraf ya minimal buatlah menjadi dua kalimat sehingga ini bisa menjadi suatu paragraf. Ya, coba kalian baca saya, ini panjang. Coba kita lihat yang bagi peneliti. Kita baca sesama. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Saya membacanya juga ngos-ngosan ini. Nah, ketika dicermati, ini juga sama seperti kalimat yang ada di atas. Ternyata ini bukan paragraf, ternyata ini cuma satu kalimat. Jadi ini salah. Jangan diperlakukan seperti paragraf atau diperlakukan seolah-olah paragraf, padahal dia bukan paragraf sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang C, kita baca lagi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sama, ini juga cuma satu kalimat, salah. Ya, jadi janganlah diperlakukan seperti paragraf, toh ini cuma kalimat, yang nggak perlu menjorok ke dalam. Nggak perlu menjorok ke dalam, ini juga nggak perlu. Seolah-olah ini paragraf, padahal ini bukan paragraf, yang B juga bukan paragraf, yang C juga bukan paragraf. Nah, jadi teman-teman silakan kalian pahami dengan baik bagaimana menyusun paragraf supaya ya itu layak disebut sebagai paragraf. Jadi bukan hanya bermodal yang penting menjorok ke dalam, yang penting menjorok ke dalam, yang penting menjorok ke dalam. Itu tidak betul. Oke.
kembali lagi ke materi gitu. Jadi hakikatnya ini, jadi dapat disimpulkan bahwa yang namanya paragraf itu adalah kumpulan dua atau lebih kalimat yang mendukung satu sama lain. Kemudian ya di dalam suatu paragraf itu pasti ada syarat-syaratnya, ya. Pasti itu ada syarat-syaratnya. Misalkan, ya, yang namanya paragraf itu pasti ada prinsip kesatuannya, koherensinya itu pasti ada. Kita bicarakan satu persatu. Nah, kalau kita berbicara syarat paragraf, maka oke, yang pertama kita bicarakan terlebih dahulu yaitu adalah kohesi. Kalau kita berbicara kohesi, ini dapat juga disebut dengan kesatuan. Jadi dalam suatu paragraf itu pasti ada unsur kesatuan. Dalam arti ya gini, meskipun dalam suatu paragraf itu terdiri dari lebih dari 2 atau lebih dari 3 kalimat, ya pada intinya kalimat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dalam satu paragraf itu, ya itu hanya membicarakan satu pokok pikiran saja. Nah, ini kasus yang kemarin juga sama ketika saya membaca makalah milik mahasiswa. Dalam satu paragraf yang satu, misalkan ya, saya analogikan saja, yang satu membicarakan harga cabai, yang kedua membicarakan harga bangunan, yang ketiga membicarakan tentang bencana alam. Nah, nggak ada sangkut pautnya. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi dalam satu paragraf yaitu membicarakan satu pokok pembicaraan. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu tentunya harus saling mendukung satu sama lainnya. Nah, di sini kesatuan ini dapat diartikan bahwa dalam paragraf ini hanya memiliki tadi satu pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut perlu dijelaskan dan didukung oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya di dalam suatu paragraf nanti di materi yang bawah-bawah nanti mengenal ada kalimat penjelas, kemudian ada kalimat utama. Contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Film Thor, Love and Thunder akan kembali dibintangi oleh aktor dan artis pada film sebelumnya. Sebut saja Chris Hemsworth dan Tessa Thompson yang akan kembali dengan perannya sebagai Thor dan Valkyrie. Sementara itu, Natalie Portman yang memiliki peran sebagai Jane Foster di 2 film Thor pertama akan kembali pada film keempat ini dengan resmi berperan sebagai Mighty Thor. Sesuai namanya, Jane Foster akan memegang palu Mjolnir dan menjadi Thor berikutnya. Nah, kalau kita cermati paragraf ini, ingat ya, ini paragraf meskipun ini belum saya jorokkan ke dalam gitu ya. Nah, meskipun ini belum saya jorokkan ke dalam, ya pada intinya ini adalah contohnya. Nah, ini kalau kita cermati dari prinsip kohesi tadi, meskipun ini terdiri dari beberapa kalimat dalam satu paragraf ini, ya pada intinya ini hanya membicarakan satu pokok pikiran saja. Apa? Ya ini hanya membicarakan bahwa film ini akan dibintangi oleh aktor-aktor yang sebelumnya ini pernah tampil di film-film yang kemarin-kemarin. Ya, kalian lihat saja, antara kalimat 1, 2, 3 seluruhnya nyambung satu sama lain. Di mana kalimat yang kedua, ketiga, keempat ini seluruhnya mendukung kalimat yang pertama. Yang pertama tadi berbunyi film Thor Love and Thunder akan kembali dibintangi oleh aktor dan artis pada film sebelumnya. Ya, ini adalah kalimat utamanya. Kemudian penjelasnya mana? Nah, ini sebut saja ada Chris, ada Tessa. Yang ini akan berperan lagi sebagai Thor dan akan berperan sebagai Valkyrie. Ya, ini mendukung kan kalimat yang kedua ini mendukung kalimat yang pertama. Kita lihat kalimat yang berikutnya yang ketiga apakah mendukung? Kita baca lagi. Sementara itu, Natalie Portman yang memiliki peran sebagai Jane Foster di 2 film Thor pertama akan kembali pada film keempat ini dan dengan resmi berperan sebagai Mighty Thor. Ya. Dijelaskan bahwa Tessa Thompson sebelumnya pernah tampil di film ini. Di film berikutnya tidak ditampilkan, kemudian di film yang keempat dia akan ditampilkan lagi. Berarti kalimat yang berapa tadi, yang keempat ya, atau yang ketiga tadi ya, itu juga mendukung kalimat yang pertama. Sesuai namanya, Jane Foster akan memegang palu Mjolnir dan menjadi Thor berikutnya. Nah, ini juga sama saja, ini juga nyambung. Ya. Jadi, kalimat
2, 3, dan selanjutnya seluruhnya nyambung mendukung kalimat yang pertama. Nah, ini prinsip kohesi dalam paragraf ini betul-betul harus kalian tekankan. Jangan sampai satu membicarakan cabai, yang kedua membicarakan harga motor, yang ketiga membicarakan perang Suriah, yang ketiga membicarakan konflik antara Amerika dan Cina. Itu ada hubungannya dalam satu paragraf. Nah, ini kohesi betul-betul harus kalian pahami dengan baik, dan mau tidak mau saya paksa dan harus mau gitu ya. Kohesi harus ada dalam suatu paragraf. Itu saja. Next. Kemudian setelah ada kohesi, yang selanjutnya ada koherensi. Ada kohesi, ada koherensi. Nah, kalau kita berbicara koherensi, berarti ini adalah keselarasan yang terdapat dalam suatu paragraf. Keselarasan yang dimaksud adalah terdapat kekompakan kalimat-kalimat dalam mendukung pokok pikiran dalam satu paragraf. Kekompakan ini terlihat dengan adanya hubungan erat antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Dengan mempertahankan kekompakan dalam paragraf, ini pembaca akan dimanjakan dengan kemudahan alur pikir dalam tulisan sehingga mudah memahami maksud dari penulisnya. Ya, jadi antara kalimat 1, 2, 3, dan selanjutnya, kalau itu masih dalam satu paragraf, ya tentunya antara kalimat-kalimat itu ya harus nyambung. Harus ada kekompakan, dalam arti kalimat satu mendukung kalimat kedua, kalimat ketiga mendukung kalimat kedua, atau kalimat ketiga mendukung kalimat yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan adanya koherensi ini, ya tentunya dengan ada koherensi, itu nanti ada sangkut pautnya dengan yang kohesi. Karena ada kekompakan, ya nantinya kalau sudah kompak ya pasti akan menghasilkan suatu kesatuan. Oke, contohnya. Nah, contohnya apa ini ya? PUBG ya. Nah, pasti yang cowok-cowok ini dari kalian pasti ada yang penggemar PUBG. PUBG-M. Ini bacanya PUBG atau PUBG-M. PUBG gitu saja ya. PUBG-M Lite adalah versi rendah dari game PUBG-M versi reguler. Game ini, nah ini ditekankan, game ini berarti ini ada sangkut pautnya dengan kalimat yang ada di depannya. Game ini memiliki tujuan untuk menjamah konsumen dengan ponsel low-end atau berspesifikasi rendah. Apabila versi reguler PUBG-M dirancang dengan ponsel dengan RAM minimal 2 GB, maka PUBG-M Lite bisa dimainkan dengan ponsel dengan spesifikasi RAM di bawah 2 GB. Ukuran file PUBG-M Lite hanya 491 MB dibandingkan versi regulernya yang mencapai 1 GB. Unduhan dalam game juga tidak besar. Jadi total yang harus diunduh kira-kira sebesar 600 MB. Nah, kalau kita cermati ya dari kalimat ini, tentunya antara kalimat 2, 3, ataupun 1 seluruhnya menerapkan ini ya prinsip koherensi. Kalimat 2 mendukung kalimat yang pertama. Yang pertama tadi membicarakan apa? Yang pertama tadi membicarakan PUBG Lite itu ya, yang lebih rendah versi yang reguler. Nah, ini di apa istilahnya ya, ditekankan atau dikuatkan. Nah, game ini memiliki tujuan untuk menjamah. Oh, ternyata karena PUBG-M ini dikeluarkan, ternyata ditujukan untuk supaya dapat menjamah konsumen low end. Kemudian ternyata RAM-nya bisa di bawah 2 GB. Kemudian memorinya ternyata juga jauh lebih rendah dibandingkan game yang reguler. Next, yang selanjutnya ada keruntutan. Ini berarti syarat yang keberapa tadi? Syarat yang ketiga ya. Nah, dalam keruntutan ini pembaca akan merasa dimudahkan dalam memahami maksud penulis apabila paragraf yang disusun ini betul-betul memperhatikan kesistematisan dalam menyusun kalimat. Sistematis yang dimaksud adalah ide masing-masing kalimat ini disusun secara berurutan sehingga jelas alur konsepnya. Jadi jangan sembarangan ketika kalian menulis itu ya, jangan seenak kalian menulis misalkan ada data itu, jangan data itu diletakkan tidak beraturan atau dalam arti kalian letakkan secara acak, itu jangan. Karena apa ya, nanti orang lain yang ketika akan membaca itu juga akan bingung terkait dengan alur pikir atau alur tulisan yang sudah kalian masukkan ke dalam tulisan kalian. Jadi
buatlah tulisan itu sesistematis mungkin, sehingga orang lain nanti akan mudah sekali memahami tulisan kalian. Kalau rapi, sistematis kan enak untuk dibaca kan, daripada yang harus rumit, ruwet, yaitu orang lain pasti akan susah. Kalau memahami saja bisa jadi pemahaman antara orang satu dengan orang lain itu bisa berbeda. Nah, ini kan gawat di sini. Oke. Contoh, apa ini contohnya? Messi ya. Messi mencetak gol indah saat Barcelona menjamu Liverpool di leg pertama semifinal Liga Champions. Nah, runtutnya di mana ini? Silahkan dicermati ya. Tendangan bebas bintang asal Argentina itu jauh dari kotak penalti melewati pagar hidup pemain The Reds dan masuk ke gawang. Kiper Alisson Becker yang sudah berupaya merentangkan badannya tak kuasa menjangkau bola. Gol tersebut membantu Blaugrana menang 3-0, di mana Messi mencetak 2 gol. Kalau dicermati runtut atau tidak? Ya runtut ya. Runtutnya di mana? Yang pertama dijelaskan gitu ya. Dijelaskan bahwa yang akan menendang ini Messi, kemudian ini tendangannya melewati pagar betis, kemudian kiper Alisson sudah merebahkan, ternyata tidak mampu menghalau tendangan dari Messi, kemudian karena tidak mampu menghalau, kemudian terjadilah gol. Karena gol Barcelona menang 3-0. Karena 3-0, ternyata Messi di sini dalam pertandingan ini ternyata mencetak 2 gol. Nah, ini kan runtut di sini. Ketika dibaca kan enak. Jadi ya jangan sampai kalian nulis yang tidak runtut sehingga nanti akan menyulitkan orang lain atau sebagai pembaca itu kesulitan menangkap apa sih kalian itu berbicara tentang apa sih dalam tulisan kalian. Oke. Selanjutnya, syarat paragraf yang terakhir, yaitu yang keempat ya. Ini yang keempat ini ada kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud ini adalah paragraf harus memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik dalam paragraf. Selain itu, paragraf ini juga harus memiliki kalimat penjelas sebagai pendukung ide pokok dalam kalimat utama. Jadi, dalam suatu paragraf harus ada ide pokok atau kalimat utamanya. Kemudian harus diikuti beberapa kalimat penjelas. Nah, dari sini saja, dari pernyataan yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ini juga mengandung pengertian baru lagi bahwa dalam suatu paragraf itu cuma ada satu ide pokok atau cuma ada satu kalimat utamanya. Selebihnya itu adalah kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas itu ya tujuannya adalah untuk menjelaskan kalimat utama yang sudah kalian sampaikan, entah itu di awal, di tengah, ataupun di akhir. Ingat ya, jangan sampai dalam suatu paragraf itu lebih dari satu kalimat utama. Kalau lebih, apa yang terjadi? Itu pasti sulit untuk dipahami. Kemudian ya itu bukan paragraf. Misalkan saja saya memberikan contoh, misalkan dalam satu paragraf itu ada lebih dari satu paragraf gitu ya. Harga cabai melambung tinggi bulan ini. Sepeda motor yang dibawa Ani ternyata bocor bannya. Amerika dan Cina sedang berkonflik terkait dengan Laut Cina Selatan. Nah, coba dipahami, ada 3 kalimat. Nyambung nggak dengan satu dengan yang lain? Nggak nyambung. Nggak nyambungnya apa? Ada nggak kohesinya, koherensi? Nggak ada. Karena dalam satu kalimat, dalam satu paragraf tadi, itu lebih dari satu ide pokoknya. Ide pokoknya satu tentang cabai, yang kedua tentang kendaraan bermotor, yang ketiga tentang konflik. Itu nggak nyambung. Jadi, dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama atau ide pokoknya, kemudian diikuti beberapa kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas ya boleh-boleh saja lebih dari satu kalimat, atau malah syukur-syukur memang lebih dari satu kalimat itu ya, sehingga dapat menjelaskan kalimat utamanya. Contoh lagi, ini contohnya panjang ya. Ya, oke. Pengelola jalur pendaki Gunung Slamet memastikan tidak ada aktivitas pendakian. Hal ini menyusul peningkatan status Gunung Slamet dari normal atau level 1 menjadi level 2. Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Banyumas Timur
namanya siapa ini? Timur ya. Timur Didit Widi Hidayat mengatakan, seluruh pendaki tidak ada lagi yang berada di jalur pendakian. Didit menjelaskan pukul 5 seluruh pendaki di jalur Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah kembali ke titik nol pendakian. Kemudian pukul 9, pukul berapa ini? 7 ya. Seluruh pendaki di jalur Gunung Malang, Kabupaten Purbalingga telah kembali ke base camp. Terakhir, pukul 9 malam, seluruh pendaki di jalur Bambangan, Kabupaten Purbalingga juga telah kembali ke base camp. Seluruhnya telah kembali ke titik nol pendakian dan jalur pendakian Gunung Slamet dinyatakan steril dari pendakian. Nah, jika kita cermati, ada satu kalimat utama, yaitu terletak di mana? Terletak di awal, di mana kalimatnya berbunyi, pengelola jalur pendakian Gunung Slamet memastikan tidak ada lagi aktivitas pendakian. Kemudian diterangkan kalimat kedua, diterangkan kalimat ketiga, keempat, dan yang selanjutnya. Sehingga pernyataan atau ide pokok yang diletakkan di awal itu keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang harus kalian pahami dalam satu kalimat paragraf, harus cuma ada satu kalimat utama, kemudian diikuti beberapa kalimat penjelas. Makanya saya senang kalau berbicara paragraf itu, kalau versi saya sendiri gitu ya. Ya paragraf itu ya minimal terdiri dari 3 kalimat kalau saya. Satu sebagai kalimat utama, kemudian sisanya yang 2 itu sebagai penjelas. Karena saya berprinsip ya, kalau satu belum bisa menjelaskan. Jadi butuh penjelasan yang lain supaya jauh lebih jelas. Oke, kemudian yang berikutnya, jadi syarat dalam membuat paragraf tadi ada 4, gitu ya. Yang pertama ada kohesi, koherensi, kemudian ada keruntutan, kemudian yang keempat tadi ada kelengkapan. Jadi silakan itu syarat wajib. Ya, itu syarat wajib. Jadi silakan betul-betul kalian pahami, betul-betul kalian cermati sehingga kalian bisa membuat paragraf dengan baik dan benar. Next, yang selanjutnya kita berbicara tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Jadi dalam paragraf ya kalian harus memahami ada beberapa ciri atau ada beberapa macam cara dalam membuat suatu paragraf supaya paragraf itu baik. Nah, ini mungkin materi pernah kalian pelajari di SMP ataupun SMA, dan di perkuliahan juga dipelajari lagi, karena ini sifatnya adalah aplikatif. Dan sekarang lebih banyak berkecimpung dengan tugas-tugas yang itu harus diketik dan itu harus disusun. Kecuali kalau kalian cuma copy paste gitu ya. Kalau copy paste ya kalian nggak akan pernah paham bagaimana cara membuat paragraf yang baik. Yang pertama di sini ya berdasarkan kalimat utamanya, paragraf itu yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, kalau kita berbicara paragraf deduktif, berarti paragraf ini letak pokok pikirannya ini berada di awal paragraf. Jadi, kalimat yang sifatnya umum atau dari tadi saya berbicara tentang apa ini ide pokok atau kalimat utama ya. Dalam arti ide pokok atau kalimat utama itu ya berarti kalimat yang yang masih bersifat umum lah gitu ya, kalau kalian masih kebingungan. Jadi kalimat yang bersifat umum kalau di dalam paragraf deduktif ini letaknya ada di awal paragraf. Kemudian nanti kalimat-kalimat yang berikutnya itu adalah sebagai penjelas. Di dalam paragraf deduktif ini tidak harus, ini ya kalimat utamanya tidak harus terletak di kalimat yang pertama. Ingat, tidak harus terletak di kalimat yang pertama, bisa yang kedua juga. Yang penting kalimat utama itu ada di awal. Kalau di awal kan belum tentu ada yang di pertama. Jadi yang di awal itu yang penting ada di atas saja. Nah, jadi tadi ya tidak harus terletak di kalimat pertama. Jadi pokok pikiran bisa saja ini ditemukan di kalimat yang kedua. Biasanya ditemukan di kalimat kedua atau kalau tidak yang pertama. Jadi secara umum pokok pikiran adalah suatu pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memuat rincian untuk mendukung pokok pikiran.
Saya berikan contoh supaya kalian tidak bingung. Masih Thor lagi. Film Thor, Love and Thunder akan kembali dibintangi oleh aktor dan aktris pada film sebelumnya. Nah, bisa disebut ya karena kalimat yang awal ini sifatnya masih umum. Nah, umumnya di mana ya? Aktornya siapa? Artisnya siapa? Nah, ini dijelaskan di kalimat yang kedua, ketiga, dan yang selanjutnya. Nah, yang pertama tadi, sebutkan saja ada Chris yang akan kembali dengan perannya sebagai Thor dan Valkyrie. Oke, berarti kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Oke, berarti yang kedua ini adalah penjelas. Sementara itu, Natalie Portman yang memiliki peran sebagai Jane Foster di 2 film Thor pertama akan kembali pada film keempat ini dengan resmi berperan sebagai Mike di Thor. Nah, ini juga sama. Sesuai dengan namanya, Jane Foster atau pemeran yang lalu yang dimunculkan kembali akan memegang palu Mjolnir dan menjadi aktor atau menjadi Thor berikutnya. Nah, kalau dibaca kalimat yang kedua, ketiga ya, kemudian yang keempat, ini seluruhnya mendukung kalimat yang Nah, ini yang disebut dengan paragraf deduktif. Jadi teman-teman harus bisa membuat paragraf deduktif itu ya. Next, yang selanjutnya. Ada paragraf induktif. Nah, paragraf ini adalah ya kebalikan dari paragraf deduktif yang sudah saya terangkan di atas tadi ya. Jika dalam paragraf deduktif pokok pikiran terletak di awal paragraf, maka pokok pikiran dalam paragraf induktif ini terletak di akhir paragraf. Dalam penyusunannya, paragraf induktif diawali dengan beberapa kalimat penjelas, kemudian diikuti pokok pikiran sebagai kesimpulan. Jadi, di awal-awal itu berupa kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri adanya kalimat utama. Nah, ini biasanya bisa disebut dengan kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi bisa jadi ini disebut sebuah kesimpulan dalam suatu paragraf. Jadi kesimpulan itu kan biasanya sifatnya umum. Nah, itu adalah salah satu ciri dari paragraf induktif. Oke, kita lihat contohnya kalau ada nggak ya? Oh, ada. Oke, ada contohnya. Misalkan Dahyuni warga RT 10 Kramat Jati, Jakarta Timur sempat curiga saat menyaksikan orang-orang menurunkan perlengkapan bengkel depan SD Negeri Kramat Jati 2. Pasalnya, perlengkapan bengkel yang diturunkan dari truk sayur lengkap dengan etalase yang kerap digunakan untuk tempat spare part. Kecurigaan timbul karena jumlah mesin dan tabungnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Dia baru menyadari perlengkapan bengkel tambal ban merupakan modus baru untuk menyelundupkan ganja setelah mengetahui dari anggota BNN yang bertugas. Nah, ini kan kesimpulan. Dia baru menyadari perlengkapan bengkel. Ya, tadi ada perlengkapan bengkel gitu ya, dari beberapa atau banyak perlengkapan bengkel ini disimpulkan di kalimat yang terakhir, menyebutkan bahwa ternyata perlengkapan bengkel ini cuma digunakan sebagai modus untuk kejahatan, yaitu untuk menyelundupkan ganja. Nah, ini salah satu contoh paragraf induktif. Atau bisa jadi gitu ya, paragraf yang awal tadi, ya yang ini bisa jadi saja misalkan ini kita letakkan di akhir. Ya, kemudian kalimat penjelas 2, 3, dan 4 diletakkan di awal. Ya sudah, ini akan berubah menjadi paragraf induktif. Oke, paham ya? Harus paham tentunya. Oke, yang selanjutnya setelah tadi ada paragraf deduktif induktif, kemudian yang ketiga ada paragraf campuran. Nah, kalau campuran itu yang seperti apa? Jangan kalian jawab kalau yang campuran itu kalimat utamanya ada di awal dan di akhir loh ya. Karena kalau kalian sampai menjawab kalimat utamanya ada di awal dan akhir, berarti kesimpulannya dalam satu paragraf itu kalimat utamanya ada 2. Nah, kalau ada 2 kan berarti salah, seperti yang saya sampaikan di awal. Karena yang namanya paragraf itu ya dalam satu paragraf hanya memiliki satu pokok pikiran saja.
atau hanya satu kalimat utama atau hanya punya satu kalimat umumnya. Jadi kalau dalam campuran ini kalau misalkan ada dua, berarti ya salah. Ya, jadi jangan jawab ya, kalau campuran karena namanya campuran kemudian dicampur ya salah. Ya, bukan karena campuran itu bukan campuran antara deduktif dan induktif. Oke, saya terangkan saja. Nah, kalau kita berbicara campuran, ya tentunya ini berbeda dengan jenis paragraf yang lain. Karena paragraf campuran ini adalah paragraf yang diawali, ingat, diawali dengan pokok pikiran utama pada awal paragraf, kemudian, nah ini, diakhiri dengan penjelas di akhir paragraf. Jadi, bukan kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir. Tapi, diawali oleh kalimat utama, kemudian diakhiri dengan penjelas. Jadi di akhir itu bukan kalimat utama, tapi penjelas. Namanya penjelas itu ya berarti ada sangkut pautnya dengan kalimat utama, atau ya sama dengan kalimat utama, cuma itu diredaksikan dengan kalimat yang berbeda. Perlu diingat bahwa dalam paragraf jenis ini tetap hanya memiliki satu pokok pikiran utama di awal, kemudian diikuti kalimat penjelas dan diakhiri dengan penegas untuk pokok pikiran dengan bahasa yang berbeda. Ya, jadi tetap ada kalimat utamanya, tetap cuma ada satu, kemudian tetap ada kalimat penjelasnya, cuma kalau dalam campuran ada tambahan lagi yang seolah-olah ini dianggap kalimat utama yang berbeda gitu ya. Nah, yang berbeda adalah di bagian akhir itu ada yang namanya penjelas. Nah, kalau ada penjelasnya ya berarti ini adalah kalimat campuran. Contohnya, mana tadi? Ya, ini ya. Contohnya, pengelola jalur pendakian Gunung Slamet memastikan tidak ada lagi aktivitas pendakian. Nah, kalimat yang pertama ini berfungsi sebagai kalimat utama. Hal ini menyusul peningkatan status Gunung Slamet dari normal atau level 1 menjadi waspada level 2. Administratur Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Banyumas Timur Didit Widi Hidayat mengatakan, seluruh pendaki tidak ada lagi yang berada di jalur pendakian. Didit menjelaskan pada pukul 5, seluruh pendaki di jalur Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, telah kembali ke titik 0 pendakian. Kemudian pukul 7 malam, seluruh pendaki di jalur Gunung Malang, Kabupaten Purbalingga, telah kembali ke base camp. Terakhir, yaitu pukul 9, seluruh pendaki di jalur Bambangan, Kabupaten Purbalingga, juga telah kembali ke base camp. Nah, seluruhnya telah kembali ke titik 0 pendakian dan jalur pendaki Gunung Slamet dinyatakan steril dari pendakian. Nah, ini karena ada penjelasnya gitu ya. Jadi, ini adalah bentuk contoh kalimat campuran, diawali dengan kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan adanya kalimat kalimat terakhir ini adalah sebagai penegas atau menegaskan kembali kalimat utama yang sudah diletakkan di awal. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan bentuknya. Kalau yang 3 tadi ada deduktif, induktif, campuran. Berarti jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada yang di awal, ada yang di akhir, kemudian ada yang di awal, kemudian diikuti penjelas, kemudian diakhiri dengan adanya penegas. Kemudian next yang berikutnya yaitu paragraf berdasarkan bentuknya. Jadi kalau kita berbicara paragraf berdasarkan bentuknya, ini ya ada beberapa macam. Yang pertama kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada paragraf eksposisi. Ya kalian tentunya sudah nggak asing lah ya dengan paragraf eksposisi, nanti ada deskripsi ataupun yang lain. Karena ya ini sering sekali keluar di mata pelajaran bahasa Indonesia entah itu SMP ataupun SMA.
Tapi sekali lagi, untuk bahasa Indonesia perkuliahan ini sifatnya aplikatif. Jadi, pasti akan kalian gunakan. Kalau kalian menggunakannya ngawur ya nanti selamat datang ketika kalian skripsi nanti akan dikomplain habis-habisan oleh dosen pembimbing kalian. Terutama kalau kalian tidak bisa menulis dengan baik dan benar. Oke, yang pertama ada paragraf eksposisi. Jadi paragraf eksposisi ini adalah paragraf yang isinya ini mengandung informasi, penjelasan, atau keterangan mengenai sesuatu. Jadi sifatnya ini memberikan informasi kepada para pembaca yang tadinya belum tahu, kemudian nanti akan tahu setelah membaca paragraf tersebut. Pembaca yang belum memahami tentang suatu hal tadi setelah membaca paragraf eksposisi diharapkan mendapat kejelasan akan suatu yang belum dipahaminya. Paragraf eksposisi ini memiliki ciri-ciri bersifat objektif, informatif, logis, dan dipaparkan dengan menggunakan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi ya objektif, ada faktanya. Jadi orang yang tadinya belum tahu, kemudian akan menjadi tahu. Atau orang lain itu, atau pembaca itu memperoleh ilmu pengetahuan setelah membaca tulisan kalian. Contohnya, tidak sulit menentukan seekor sapi, lembu, kerbau, domba, ataupun kambing layak dijadikan hewan kurban. Hal utama yang harus diperhatikan masyarakat, terutama panitia kurban, ialah hewan harus cukup umur. Menurut Jeffrey, umur minimal domba dan kambing yang layak disembelih untuk kurban ialah yang telah mencapai umur 1 tahun. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap di gusi depan hewan tersebut. Lain halnya untuk sapi, lembu, dan kerbau. Dia menyebut umur minimal hewan tersebut ialah 2 tahun, yang juga ditandai dengan telah tumbuhnya sepasang gigi tetap di gusi depan hewan terkait. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tumbuhnya kedua gigi tetap pada gusi depan sapi, lembu, kerbau, domba, dan kambing ini menandakan bahwa hewan tersebut sebenarnya telah memasuki fase dewasa, ujar Jeffrey. Nah, kalau kita lihat, kita cermati, ya ini adalah salah satu bentuk paragraf eksposisi karena sifatnya memberikan informasi atau pengetahuan kepada para pembacanya. Jadi kalau misalkan ada pembaca yang mau membuat tulisan ini, misalkan saya gitu ya saya jadi tahu, oh ternyata yang namanya hewan kurban itu harus memenuhi syarat 1 misalkan. Yang kedua, oh ternyata hewan yang memenuhi syarat misalkan kambing atau sapi, oh ternyata wujudnya 1 ada gigi serinya, itu menandakan bahwa sudah tua. Ya, misalnya gitu ya. Jadi yang tadinya tidak tahu, kemudian saya menjadi tahu, ya. Jadi saya kalau milih hewan kurban itu jangan hanya memilih yang penting badannya besar atau kelihatannya dagingnya banyak, tapi tidak juga ini sudah cukup umur atau belum. Tandanya cukup umur apa? Tadi diterangkan tumbuhnya sepasang gigi tetap di gusi. Nah, orang yang tadinya belum membaca atau yang sebelumnya tidak tahu kemudian telah membaca ini kemudian menjadi tahu. Kemudian yang selanjutnya ada paragraf narasi. Jadi paragraf narasi merupakan wacana yang memaparkan suatu peristiwa dengan memperhatikan urutan kronologis kejadiannya. Pada paragraf ini, wacana tidak harus bersifat imajinatif, tapi dapat berbentuk wacana objektif. Jadi ya, kalau kita memahami narasi untuk saat ini, biasanya teman-teman memahami atau langsung pahamnya narasi itu ya cerita, sifatnya imajinatif. Ya, kalau sekarang ya dalam narasi tidak harus cerita, tidak harus bersifat naratif. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam narasi ini ya boleh-boleh saja nanti sifatnya objektif. Misalkan menarasikan tentang kejadian kecelakaan tadi pagi misalkan. Nah, itu kan bisa disampaikan secara narasi juga. Kalau cerita sih banyak, kalau kita berbicara narasi, misalkan dalam contoh ini, hari Jumat kemarin merupakan hari yang pernah Niken lupakan.
hari itu ia mendapatkan kejutan yang tidak terbayangkan dari teman-teman sekolah. Begitu masuk ke dalam kelas, teman-temannya terlihat tidak seperti biasanya. Oke, kronologis waktunya ya, yang awal dia tidak diperhatikan oleh teman-temannya. Kemudian apalagi setelah dia tidak diperhatikan oleh teman-temannya, mereka seakan-akan menjauhi, diterangkan setelah dicueki, kemudian dijauhi dan tidak memperdulikan keberadaannya. Ya, biarkan saja, ada atau tidak ada, dibiarkan. Nah, kejadian itu berlanjut, tidak hanya pagi saja gitu ya, maksudnya gitu ya. Kejadian itu berlanjut sampai dengan istirahat sekolah. Niken yang biasanya bercengkrama bersama teman-temannya, kini ia sendiri ditinggal oleh yang lain. Karena tidak tahan, sepulang sekolah Niken menangis di dalam kelas karena sikap teman-temannya. Dari pagi sampai siang sampai pulang, ternyata masih dicueki. Lah, itu kan kronologis waktunya juga. Namun ketika keluar kelas, ini setelah selesai kelas ya, ia dikejutkan oleh teman-temannya yang telah menunggu dengan kejutan yang tidak disangka. Nah, ini setelah dia pulang atau setelah kelasnya bubar gitu ya. Mereka membawa kue ulang tahun dan beberapa kado untuknya. Niken yang semula sedih ini berubah menjadi terharu dan gembira. Ternyata perlakuan teman-temannya ini bertujuan untuk memberikan kejutan kepadanya karena hari itu adalah hari ulang tahun Niken yang ke-18. Nah, ini salah satu bentuk paragraf narasi diceritakan dengan urutan kronologis waktunya. Dari berangkat sekolah, dari pagi hari di sekolah, siang hari di sekolah, kemudian sampai pulang sekolah masih dicueki, kemudian cuek ketika pulang, kemudian dia mendapatkan kejutan. Oh, ternyata sini kan sedang ulang tahun. Paham ya, harus paham semuanya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada paragraf argumentasi. Namanya juga argumentasi, berarti sifatnya ini berarti berpendapat atau berargumen. Nah, paragraf argumentasi adalah paragraf yang di dalamnya ini mengandung pendapat atau argumen dari penulis. Argumen yang disampaikan ini disertai dengan data atau fakta yang bertujuan memperkuat pendapat yang telah disampaikan. Jadi dalam argumentasi ini bukan hanya debat kusir saja atau bukan hanya memberikan informasi tanpa data yang valid. Tapi dalam argumentasi ya tentunya harus disajikan fakta-fakta yang sekiranya fakta itu memperkuat pernyataan yang sudah disampaikan dalam paragraf argumentasi. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, misalnya itu nitrogen itu sangat dingin misalkan, itu harus kalian terangkan dengan data, dengan fakta. Jangan hanya menyampaikan nitrogen itu sangat dingin, tunjukkan saja karena bisa membukukan air, dapat membukukan apa dan apa. Itu harus kalian cari bukti-buktinya sehingga pernyataan yang kalian sampaikan di dalam paragraf argumentasi itu tidak dianggap sebagai isapan jempol belaka, tapi orang lain itu membaca, memahami, menganggap bahwa pernyataan kalian itu adalah pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, makanya dalam argumentasi itu penting ada adanya fakta atau sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Oke, contohnya. Cuma saya bacakan, silahkan nanti kalian pahami sendiri ya, mana letak argumentasinya gitu ya. Udah besar kan kalian ya, kalian harus paham sendiri. Nah, oke, saya bacakan. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta periode sekian-sekian, siapa ini? Kuncoro, mengkritik dan menolak wacana impor rektor asing yang digulirkan Menristek Diti. Ya, justru bertanya balik kepada Menristek Diti, mengapa Indonesia harus mengimpor rektor asing? Ya, nah ini Kuncoro menyampaikan nanti dia tidak setuju dengan adanya rektor asing. Kenapa kita harus ada rektor asing? Nah ini, jika ada persoalan dalam manajemen kepengelolaan perguruan tinggi, maka ia mempertanyakan apa persoalannya. Impor rektor asing ini terkesan tidak menghargai bangsa sendiri.
Ia juga menolak apabila kementerian dalam mengukur kualitas perguruan tinggi dalam negeri terutama ini dengan cara membandingkannya dengan perguruan tinggi luar negeri. Kunchoro berpendapat keberadaan rektor asing ini justru akan menjadi persoalan di kemudian hari. Sebab ini ditambah dengan data atau faktanya. Sebab saat ini masih banyak dosen di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang tidak berbahasa Inggris. Ya, kenyataannya memang demikian. Ya. Kembali lagi, dalam paragraf argumentasi harus ada fakta atau ada data yang sekiranya itu dapat memperkuat pernyataan kalian dalam berargumentasi. Oke, next yang selanjutnya ada paragraf deskripsi. Oke, jadi paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang memaparkan suatu, ya bisa benda, kejadian, bisa tempat, ataupun suasana dengan detail. Dengan memahami paragraf deskripsi, jadi pembaca itu seolah-olah melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri terkait dengan apa yang sudah mereka baca. Padahal mereka cuma membaca, pembaca cuma membaca. Tapi karena membaca, dia seolah-olah itu punya bayangan. Seakan-akan dia melihat sendiri, merasakan sendiri, kemudian ada di situ sendiri misalkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk paragraf deskripsi. Jadi ya, dalam paragraf deskripsi ya kalian harus menguraikan atau menyampaikan sesuatu itu dengan detail. Misalkan saja ini saya berikan gambar di sini. Ya, saya misalkan ingin mendeskripsikan sebuah rumah. Misalkan rumahnya ada apa? Ada corongnya, kemudian ada gentengnya. Genteng loh ya. Ini bukan cor-coran, misalkan ada gentengnya. Di pinggir rumah itu ada daunnya, Kemudian aja ini ada coronanya di luar rumah. Kemudian di dalam rumah itu ada karpetnya, ada meja kecilnya, ada bukunya, ada vas kecil, kemudian ada kursinya, kemudian ada jendelanya, ada lampunya, ataupun yang lain. Nah, ini salah satu bentuk paragraf deskripsi. Ada contohnya enggak ya? Nah, ini contohnya kayaknya. Nah, contohnya ini. Buah ceri adalah buah yang menyandang nama ilmiah Muntingia salabura. Buah ini kecil dan hijau saat tumbuh. Saat matang, warna buah ini berubah menjadi kuning dan perlahan berubah merah saat matang. Diameter buah berkisar antara 1 sampai 1,5 cm. Tekstur buahnya ini sangat lembut dan menyerupai biji-bijian yang memiliki bentuk sangat kecil dan rasanya yang manis. Misalkan ini nggak ada gambarnya, misalkan saya hilang. Nah, ini kan seolah-olah kalian cuma membaca ini, seolah-olah kalian bisa membayangkan buah ceri yang sebenarnya. Nah, ini adalah contoh paragraf deskripsi. Oke, sudah berapa? Sudah 4 ya, eksposisi sudah, argumentasi sudah. Kemudian ada apa lagi? Deskripsi sudah. Kemudian apa lagi setelah itu tadi? Narasi ya, narasi sudah. Nah, berarti masih ada satu lagi. Nah, satu lagi yaitu ada paragraf persuasif. Jadi selain keempat bentuk paragraf yang sudah saya sebutkan di atas, ya ternyata masih ada satu paragraf yang biasanya dikenal dengan paragraf persuasif. Jadi dalam paragraf ini dapat didefinisikan sebagai paragraf yang memiliki tujuan untuk membujuk dan meyakinkan pembaca agar bersedia melakukan sesuatu. Dalam penyusunannya, paragraf persuasif ini juga membutuhkan data-data yang berfungsi untuk lebih meyakinkan pembaca. Jadi dalam paragraf persuasif ini biasanya yang muncul dalam dunia perniagaan. Mengajak supaya pembaca atau audien atau penonton itu mau melakukan sesuatu seperti kehendak dari yang membuat pernyataan persuasif tadi. Biasanya dalam dunia pengiklanan itu yang paling sering. Oke, jadi tidak hanya dalam paragraf argumentasi saja, sebenarnya dalam paragraf persuasif supaya ajakannya itu mempan, ya sekiranya juga harus menyediakan fakta-fakta atau data-data yang dapat memperkuat pernyataan persuasifnya.
Sehingga orang itu tidak ragu, kemudian tidak apalagi tanpa berpikir panjang mau melakukan seperti yang disampaikan oleh sang seorang ya yang melakukan persuasif. Nah, contohnya, ini contohnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengajak, sudah kelihatan ini ya, mengajak masyarakat umum agar bermigrasi atau pindah itu ya dari televisi analog ke televisi digital. Nah, kenapa ya? Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan internasional tentang siaran televisi digital. International Telecommunication Union atau ITU atau Otoritas Telekomunikasi Internasional ini telah mensosialisasikan kepada seluruh negara di dunia untuk segera beralih ke penyiaran dengan cara digital. Jadi kedepannya televisi analog yang biasanya ditonton sehari-hari ini tidak akan bisa menerima sinyal analog lagi, dan sehingga masyarakat harus berganti ke televisi yang bisa menangkap siaran digital. Banyak keuntungan loh jika masyarakat mulai beralih. Nah, ini ajakan, kelihatan mengajak lagi, ternyata ada keuntungan ya. Tifatul menjamin siaran televisi digital ini akan menghasilkan gambar yang bersih, oke, nggak ada semutnya, kemudian suaranya bening. Bahkan sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002, televisi digital akan menjamin diversity of ownership, diversity of content, dan sistem stasiun jaringan atau SSC yang tidak akan menimbulkan kasus monopoli. Nah, ini ya, jadi ajakan, mengajak supaya masyarakat itu mau beralih dari yang tadinya televisi analog, kemudian beralih ke televisi digital. Karena banyak keuntungannya, gambarnya jelas, bening, kemudian suaranya juga jelas. Kemudian apalagi ya, banyaklah keuntungan yang bisa didapat. Nah, ini salah satu bentuk paragraf persuasif. Terus, oke, habis. Oke ya, jadi tentang paragraf ini penting sekali kalian pahami dengan baik dan benar supaya kalian bisa menulis paragraf yang tentunya itu bisa dipahami dan dibaca oleh yang paling dekat pembaca ataupun dosen pembimbing kalian, supaya nanti kalian tidak revisi cuma karena bahasa kalian yang masih amburadul. Ya, jadi ada beberapa syarat dalam membuat paragraf tadi, silakan itu dipahami. Kemudian ada beberapa bentuk paragraf, itu ada deduktif, induktif, eksposisi, narasi, deskripsi atau yang lain, itu silakan kalian pahami juga. Supaya nanti kalian ya sudah mahir, tanpa perlu pikir lagi, kalian sudah bisa membuat paragraf dengan baik. Karena ya paragraf itu pasti akan dibuat oleh kalian. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi yang selanjutnya juga. Tentunya untuk pertemuan kali ini meskipun saya tidak memberikan atau mencantumkan link dalam slide khusus gitu ya, tapi tadi di awal atau di tengah-tengah akhir tadi saya sudah memberikan seperti subtitle gitu kan, subtitle di mana itu adalah link tugas untuk materi kali ini. Oke, silakan diakses, silakan dikerjakan, kemudian segera dikumpulkan, jangan sampai terlambat atau jangan sampai tidak mengerjakan, karena pasti ada rekapannya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, saya akhiri, salam dan bahagia.